Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran seni budaya kelas 10 ya. Apa kabar semua anak-anak sekalian SMK Negeri Situraja? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan semoga kita bisa cepat segera melalui pandemi ini dalam keadaan selamat. Oke, pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi apresiasi seni budaya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pendekatan dan juga tingkatan apresiasi seni budaya ya. Nah, pada materi kali ini Bapak harapkan kalian mampu memahami tujuan dan fungsi apresiasi seni budaya khususnya ya. Umumnya nanti kedepannya Bapak harap kalian mampu mengetahui tujuan dari tujuan masa depan ya kalian seperti apa ya. Jadi khususnya untuk pelajaran seni budaya dan umumnya Bapak harap kalian mampu menemukan tujuan-tujuan atau goal yang ingin kalian capai di masa depan ya. Lalu fungsinya Bapak harap kalian mampu menemukan apa manfaat yang bisa anak-anak sekalian berikan ya kepada masyarakat sekitar, untuk negara dan juga untuk agama secara umumnya ya. Nah, tapi kali ini kita bahas tujuan dan fungsi dari apresiasi seni budaya khususnya ya. Oke, langsung saja. Nah, mari kita simak lagi tentang apresiasi ini. Jadi apresiasi ini adalah merupakan sarana komunikasi antara seniman dan penikmat seni ya. Melalui apresiasi, penikmat seni dapat menangkap pesan yang hendak disampaikan seniman dalam karya buatannya ya. Jadi dalam suatu bentuk karya seni di sana pasti ada pesan ya. Khususnya dan umumnya mungkin untuk seniman tersendiri dan umumnya untuk para audiens atau pendengar ya. Jadi ketika kita melihat sebuah karya seni, lagu, lukisan, tarian atau teater, kita bukan hanya menikmati karya seninya saja ya, tapi di sana pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh senimannya ya. Dalam lagu mungkin bisa kita tangkap dari liriknya ya. Bukan hanya ceritanya saja, tapi di sana pasti ada pesan, makna di balik kata-kata lirik dalam sebuah lagu. Begitu juga dengan tarian, drama, teater, apalagi ya, dan juga dalam lukisan. Nah, sekarang mari kita bahas tujuan apresiasi pada kegiatan seni budaya ya. Tujuan apresiasi ini ada 4 ya. Yang pertama adalah memahami alasan penciptaan karya seni ya. Jadi tujuannya kita mengapresiasi ini mendapatkan tujuan ya, untuk apa seniman ini membuat karya seni ini ya. Nah, dari sinilah kegiatan apresiasi bertujuan untuk menemukan alasan penciptaan karya seni ya. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Ini bisa untuk senimannya, untuk bisa juga untuk penikmat seninya ya. Kenapa bisa mengembangkan kreativitas? Anggap saja misalnya seseorang membuat sebuah karya seni rupa, misalnya sebuah lukisan. Nah, lalu nanti ada apresiator atau penikmat seni. Nah, di sana penikmat seni bisa berkomunikasi dengan senimannya, misalnya ini warnanya mungkin kalau lebih cerah atau lebih bervariasi akan lebih menarik ke depannya. Nah, dari sini seniman tersendiri akan terpacu lagi ya untuk membuat karya yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Ya, yang ketiga, menumbuhkan kepekaan estetis ya. Jadi bagi penikmat seni maupun seniman, ketika kita sering melakukan kegiatan apresiasi, kita akan lebih peka terhadap bentuk-bentuk karya seni
ya. Misalnya ketika kita mengapresiasi sebuah karya seni lukis misalnya, pada awalnya kita mungkin akan memakan waktu yang banyak untuk mendalami karya seni tersebut ya. Tapi jika kegiatan apresiasi ini terus kita lakukan secara konsisten, maka setelah sekian lama ketika kita akan mengapresiasi sebuah karya, kita mampu mendalami sebuah karya itu dengan lebih cepat ya, seperti itu ya. Jadi contohnya misalnya jika pemain bola misalnya, awalnya kita untuk menendang ke arah gawang perlu latihan sekian lama ya, tapi karena terus berlatih kita bisa dalam percobaan pertama bisa langsung masuk ke arah gawang ya, seperti itu contohnya kalau main bola. Atau ketika membuat sebuah program ya, mungkin anak-anak sekalian dalam ketika membuat sebuah program sekarang sekolah masih memerlukan bimbingan atau melihat textbook ya untuk membuat sebuah program. Tapi jika kegiatan ini terus dilakukan secara konsisten, maka beberapa tahun ke depan, bulan ke depan, teman-teman bisa membuat sebuah program tanpa melihat contekan atau guide ya. Jadi sudah ada di kepala semuanya. Jadi ketika ingin membuat program mungkin langsung saja buka laptop, ketik-ketik ini langsung bisa tercipta ya. Jadi inilah menumbuhkan kepekaan estetis ya. Yang terakhir dari tujuan apresiasi adalah menyempurnakan karya seni ya. Jadi ketika melihat karya seni, tentunya dengan adanya kegiatan apresiasi kita bisa menemukan kekurangan dari sebuah karya seni ya. Jadi kedepannya ketika seniman membuat karya seni, para seniman bisa mengoptimalkan karya-karya seninya, seperti itu ya. Jadi jika tidak ada kegiatan apresiasi seni, kita tidak mampu untuk menilai sebuah karya seni hanya berdasarkan satu sudut pandang seniman saja ya, seperti itu. Nah itulah dia tujuan apresiasi, ada 4. Lalu berikutnya adalah fungsi apresiasi. Nah, fungsi apresiasi pada kegiatan seni budaya ini ada 5 ya. Yang pertama adalah memahami seni secara mendalam. Tentu saja kegiatan apresiasi ini akan memahami sebuah karya seni secara mendalam, karena sudah kita pelajari berdasarkan tingkatan dan pendekatannya banyak sekali cara yang dapat kita lakukan ya. Tentunya ini membutuhkan sebuah kegiatan apresiasi secara aktif ya. Jadi kita tahu makna di balik sebuah karya seni. Yang kedua adalah mengetahui kualitas suatu karya seni ya. Jadi jika tidak ada apresiasi seni, kita tidak akan mampu menilai sebuah karya seni. Misalnya lukisan, seorang seniman membuat lukisan misalnya dihargai 100 juta. Bagi orang awam 100 juta untuk sebuah lukisan mungkin terlalu mahal ya. Lukisan seperti ini saja misalnya, ini bisa saya bikin juga misalnya, seperti itu ya. Apa sih ini lukisannya tidak jelas misalnya ya. Untuk orang awam mungkin seperti itu. Nah, fungsi dari apresiasi seni ini untuk menilai karya tersebut. Misalnya datang seorang apresiator seni atau kritikus seni ya, lalu menilai, dilihat dari komposisi warna, lalu nilai di dalam karya seni itu sendiri, ternyata sebuah lukisan itu mempunyai nilai yang mendalam ya, berdasarkan kepada nilai intrinsik dan juga ekstrinsik dari karya tersebut. Bukan hanya lukisannya saja, dari bentuk lukisannya saja, tapi dari asal usul atau latar belakang pencipta seni membuat lukisan ini. Sehingga ketika sudah dijelaskan oleh kritikus seni misalnya, ternyata lukisan itu memang bisa seharga 100 juta seperti itu ya. Itulah salah satu fungsi dari apresiasi pada kegiatan seni budaya ya. Yang ketiga,
mengembangkan kemampuan seniman dan penikmat seni. Ya, ini seperti mirip-mirip dengan tujuan dari kegiatan apresiasi pada kegiatan seni budaya ya. Dengan adanya kegiatan apresiasi, kita lebih terpacu lagi untuk membuat sebuah karya seni dengan model-model atau metode-metode yang lain. Misalnya membuat karya seni yang belum pernah tercipta sebelumnya ya. Begitu juga dengan penikmat seninya juga, dia bisa mempelajari hal-hal bentuk-bentuk karya seni yang lain ya, yang dari biasanya mungkin kalau terus menerus mengapresiasi karya seni yang lain yang sama, mungkin tidak akan ada pengembangan. Tapi dengan adanya apresiasi, penikmat seni ini bisa mencoba untuk mengeksplor bentuk-bentuk seni yang lain. Yang keempat adalah menambah pengalaman berkesenian. Ya, tentu saja bagi seniman, apresiasi akan mendorong mereka untuk melakukan eksplorasi dalam penciptaan karya seni. Sementara itu bagi penikmat seni, apresiasi akan mendorong mereka untuk lebih banyak lagi mengenal dan mengeksplorasi bentuk-bentuk seni. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Tentu saja setelah kita awalnya mungkin dalam sebuah karya seni tari, musik, drama atau lukisan ya, seni rupa, jika kita mengapresiasi secara pasif saja, mungkin kita tidak akan menemukan ketertarikan ya pada sebuah karya seni. Tapi jika kita melakukan kegiatan apresiasi, setelah kita tahu latar belakang penciptaannya, dari teknik, kesulitan dalam membuat karyanya, di sini kita akan timbul penghargaan ya, respect seperti itu, dan akhirnya kita mencintai karya ini, sebuah karya yang dibuat dengan sedemikian rupa sulitnya dan perjuangannya ya, sehingga kita pun memiliki rasa kecintaan terhadap karya seni itu sendiri ya. Itu dia tujuan dan fungsi dari kegiatan apresiasi seni budaya ya. Nah, berikutnya bisa dilihat oleh anak-anak sekalian perbandingan tujuan dan fungsi pada kegiatan apresiasi seni budaya ya. Bapak harap kalian mampu menyerap ya tujuan dan fungsi pada kegiatan apresiasi seni budaya ya. Selain itu, mudah-mudahan anak-anak sekalian mampu menerapkan apresiasi ini pada bentuk karya seni khususnya ya. Jadi ketika mendengar sebuah lagu, dalami liriknya apa, tujuannya untuk apa pencipta lagu atau pencipta tari atau pelukis ya. Dan pada umumnya Bapak harap kalian mampu menemukan tujuan. Silahkan apresiasi diri kalian sendiri sehingga kalian mampu menemukan apa tujuan kalian untuk masa depan nanti ya. Silahkan rencanakan dari sekarang sehingga nanti fungsinya setelah kita mengetahui apa tujuan kita, apa yang mampu kita sumbangsi berikan kepada masyarakat sekitar, apa manfaat dari ilmu dan pengalaman yang kita miliki yang bisa kita berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat, agama dan negara ya umumnya bisa berkembang dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, itu saja anak-anakku sekalian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.